Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan performa iklan ya. Bagaimana cara melihat iklan yang kita jalankan itu konversinya bagus atau enggak. Iklannya itu bagus di saat menarget iklan di umur berapa, untuk cewek atau cowok, placementnya di mana, relevansinya berapa, itu kita cek dari hasil data yang disediakan oleh Facebook. Nah, di sini saya tunjukkan langsung ya. Di salah satu iklan saya yang sudah running. Ntar. Oke, ini ya iklannya. Ini jadi waktu itu saya mengiklankan sebuah ebook, free ebook yang bisa di-download oleh semua orang secara gratis. Nah, di sini saya mendapatkan sekitar 4.862 lead email dan juga nomor WhatsApp. Dan ini berjalan sekitar bulan Juli, pertengahan 2018. Oke, bagaimana cara melihat performa dari iklan ini? Yang pertama, masuk ini dicentang ya. Contoh saya ingin melihat performa dari AdSense yang ini. Kita centang yang ini. Performa iklan yang ini. Performa iklan yang ini, contoh ya. Jadi saat Anda beriklan, Anda pasti akan membuat beberapa iklan. Nggak mungkin satu iklan itu, nggak mungkin. Jadi nanti Anda akan membandingkan beberapa iklan itu. Nah, di video ini saya pilih di sini ada 6 iklan, 6 adsets, dan yang terbaik itu ada 3 bagian atas karena memiliki konversi yang terbaik. Konversi itu tergantung tujuan Anda. Kalau konversi Anda itu membangun database email, berarti leads. Kalau konversi Anda penjualan, maka terjadi buy button atau pembelian. Kemudian saya coba analisis 3 adset ini ya, kita centang. Kemudian kita masuk ke bagian ads for 3 adsets. Sini ya. Ini nggak perlu dicentang. Kemudian kita masuk ke bagian breakdown by delivery. Nah, di sini kita pilih yang age. Kita amati ya, umur berapa sih yang paling banyak mendownload ebook ini. Dan sini ada poin penting ya. Ketika Anda mengecek performa iklan, pastikan sebelumnya iklan itu telah berjalan 2 hari. Jadi istilahnya itu manasin iklannya dulu lah. Jangan iklan baru jalan beberapa jam langsung dicek performanya. No, minimal 2 hari. Ini standarnya ya. Kemudian selanjutnya lakukan analisa berdasarkan relevansi gender, age, dan placement. Nah, di sini kita mendapatkan hasil ya. Hasil iklan, age, jadi dicatat ya biar nggak lupa setelah ketika Anda menganalisa. Kita lihat di sini saya menarget umur 18 sampai umur 54. Mana sih umur yang terbaik untuk yang menerima iklan saya ini, yang mendapatkan konversi yang terbaik? Nah, di sini kita bisa melihat konversi terbaik ada di umur ini. Ya, ini ya. Paling banyak dari umur 25 sampai 34. Tapi di sini biayanya 0,15 dolar. Di bawahnya ada yang lebih kecil 0,13. Maka di sini kita bisa melihat bahwa umur terbaik untuk beriklan dari hasil data ini adalah umur 25 sampai umur 54. Karena melihat biaya iklan yang sangat murah dibandingkan atasnya 0,17. Itu untuk ad yang pertama. Yang kedua, ad-nya di sini kita bisa melihat untuk umur 18 sampai 24 biayanya itu 0,22. Mahal ya. Jadi kita bisa melihat untuk umur 35 sampai 54 biayanya sangat murah, 0,13 dolar sampai 0,12 dolar. Ada 2 biaya ini ya. Berarti yang terbaik di sini adalah 35 sampai 54. Ini biasanya langsung saya catat ya. Iklan 1 terbaiknya age-nya ini, iklan 2 seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah ad yang ketiga. Di sini
Umur 18 sampai 24 0,16. Kemudian selanjutnya 35 sampai 54 murah ya, 0,15 0,14. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa antara umur 35 sampai umur 54 memiliki biaya konversi yang sangat rendah, yaitu 0,13 sampai 0,15. Jadi, yang terbaik untuk beriklan di iklan ini adalah umur 35 sampai 54. 35 sampai 54. Tapi ada tapinya. Ketika Anda merasa untuk apa saya ngiklan ke orang yang umurnya 54? Di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa untuk produk ini, produk Facebook Lead Magnet ini ya, saya membangun email menggunakan free download ebook ini. That's no problem ketika saya membangun audiens yang berasal dari umur 18 sampai umur 54. Karena di sini 0,16 cukup murah. Umur 18 sampai 24 ini ya. Di sini 0,17 ya, nggak terlalu mahal-mahal juga, paling sekitar 2000 per lead. Nah, jadi saya merasa umur 18 sampai 24 juga that's no problem. Jadi sini saya putuskan umur 18 sampai 54. Kalau ini merasa terlalu tua bisa diperkecil ya, sampai umur 44. Oke. Untuk umur kita telah melihat hasilnya. Kemudian untuk gender. Untuk gender kita masuk ke bagian sini, klik gender. Di gender Facebook ini ada 3 macam, female, male, and nggak jelas. Ini unkategoris, maksudnya nggak jelas ya. Banci mungkin ini maksudnya. Oke, di sini kita bisa melihat female biayanya 0,14. Jadi untuk melihat performa bagus atau enggak bisa dilihat dari cost per result. Jadi ini biaya yang dikeluarkan per konversi. Female 0,15, 0,14, male 0,15. Kemudian iklan kedua sama-sama 0,17, iklan ketiga sama-sama 0,17. Berarti dapat kita simpulkan bahwa antara male dan female sama-sama memiliki biaya antara 0,14 sampai 0,17. Jadi iklannya adalah all. Bisa untuk laki-laki, bisa untuk perempuan. Kemudian selanjutnya placement. Nah, untuk placement ini kita sini ya, klik placement. Oke. Kita langsung lihat di bagian sini ya. Jadi untuk iklan di audience network biayanya 0,13, murah ya. Kemudian yang mahal itu iklan di Facebook bagian kanan yang tampil di desktop. Jadi ini platformnya, ini posisinya, ini placementnya ada di desktop, ini perangkatnya ya. Jadi ini mahal untuk iklan yang di bagian sini. Kita lihat apakah di bawah juga mahal, 0,82 ini. Sama ya, Facebook bagian right column dan desktop. Di sini enggak mahal ya. Ini yang mahal malah di bagian Facebook feeds dan news feed audience network. Nah, di sini saya melihat bahwa dua dari iklan ini untuk yang Facebook right column ini mahal ya. Jadi untuk selanjutnya saya akan menghapus ini dari placement di bagian edit placement. Facebook right column desktop. FB right column desktop. Oke. Sekarang kita kembalikan lagi semula non. Kemudian kita bisa lihat di sini relevansi skor ya. Jadi relevansi skor merupakan skor yang diberikan oleh Facebook terhadap performa iklan. Jadi semakin mendekati angka 10 maka semakin baik, dan di sini angkanya 776 ya.
Ada 7, 7, 6, jadi ini lumayan bagus iklan ini. Kadang bisa sampai 9 juga pernah, 10 juga pernah, kadang 3 juga pernah. Jadi semakin mendekati 10 jadi semakin baik. Tapi berdasarkan pengalaman saya, relevansi skor ini nggak terlalu penting ya. Yang penting Anda bisa menghasilkan konversi dengan biaya rendah. Jadi ada banyak advertiser yang tidak menghiraukan relevansi skor ini. Jadi abaikan saja, entah angkanya bagus, angkanya jelek, that's no problem. Yang penting konversinya bagus. Nah selanjutnya, apa yang harus Anda lakukan setelah berhasil menemukan data ini, age, gender, dan placement? Selanjutnya adalah buat iklan baru dengan hasil dari data. Jadi saya kan sebelumnya sudah menemukan data dari iklan yang sebelumnya sudah jalan ya di sini ya. Nah, saya bisa membuat iklan baru dengan data dari sini. Jadi saya akan membuat iklan duplikat. Saya menduplikat iklan saja ya. Duplikat, kita duplikat. Ini saya tulis di sini result alias hasil, result, klik bagian add, result, kita kembali lagi ke bagian add set, lalu pada bagian edit placement ya, ini umurnya kita ganti sampai umur berapa tadi ini, 44, oke. Sampai umur 44, gendernya all, placement ini dihapus, Facebook, right column, desktop. Ini gendernya all, posisinya ada di edit placement ya, klik edit placement, Facebook, right column. Ini right column ini kita hapus centangnya karena berdasarkan data iklan saya yang ada di bagian right column ini biayanya mahal, jadi saya hapus. Kemudian saya publish. Kita publish. Nah, setelah itu iklan Anda akan direview lagi. Nah, tapi perlu diingat ketika Anda membuat iklan baru, iklan sebelumnya yang dibaca datanya nggak perlu dimatikan ya. Karena belum tentu iklan yang baru kita buat performanya lebih bagus daripada iklan yang kita jadikan bahan data. Jadi nggak perlu dimatikan iklan sebelumnya. Kita lihat dulu performanya, konversinya, bagusan iklan yang baru atau iklan yang lama. Kalau bagusan iklan yang baru, maka kita matikan iklan yang lama. Kalau bagusan iklan yang lama, maka iklan yang baru ini kita matikan. Seperti itu ya. Jadi jangan mentang-mentang sudah dapat datanya, Anda bikin iklan baru, kemudian iklan yang lama langsung dimatikan. No, tidak seperti itu. Karena memang dalam beriklan Facebook ini susah ditebak ya. Konversinya itu meskipun dari data belum tentu lebih baik dibandingkan konversi dari iklan sebelumnya. Oke, itu tentang membaca performa iklan. Jadi simpelnya seperti itu. Anda beriklan di awal, membangun sebuah data, mencari data, kemudian datanya dilihat, age, gender, dan placementnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dari saya Wasilki, see you.